الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhwat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan juga mendengarkan sabda-sabda Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pikiran kita, lapangkan dada kita untuk mengambil hikmah, ibrah dan pelajaran dari apa yang akan kita dengar bersama. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita lanjutkan kajian Al-Asma Al-Husna ini, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah berkenalan dengan asma Allah Al-Hakim dari beberapa tambahan di luar buku kecil ini. Kemudian kita kembali ke buku panduan kita, di mana di sini juga disebutkan makna Al-Hakim secara bahasa yang berarti ilmu dan hikmah atau kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah adalah zat yang memiliki ilmu yang luas dan mengetahui segala sesuatu, lagi cermat dan baik dalam segala perkaranya. Jadi al-hikmah itu membutuhkan kecermatan, ilmu dan juga keindahan. Hikmah juga berarti tercapainya kebenaran dan pengetahuan tentang berbagai hal. Makanya hikmah kalau pada makhluknya, kalau pada manusia, itu biasanya mereka mampu berbuat secara hikmah ketika sudah banyak pengalaman. Selain pengetahuan, selain berilmu, tapi juga ketika telah banyak pengetahuan dan mencapai usia kematangan. Ya. Jangan berbicara hikmah dengan anak SD, anak SMP misalnya. Ya. Maka ya, pengalaman pada mereka tentunya masih jauh atau masih minim sekali. Kemudian juga pengetahuannya masih juga terbatas atau baru-baru terbuka pikirannya. Sedangkan itu kalau pada makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mundzul qidam, tentunya sejak awal Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Hakim dan bersifat hikmah dalam segala firman dan tindak perbuatannya. Al-hikmah atau al-hakim juga berasal dari kata al-ihkam. Selain dari kata hikmah, juga ada yang menyebutkan
berasal dari kata ihkam, yaitu penahanan dan penolakan serta segala sesuatu yang mencegah kerusakan, kesia-siaan dan kejahilan. Itu makna ihkam. Ketika kita melihat, ya kalau dalam bahasa Arab, ketika kita melihat bangunan yang bagus, megah, ya, kemudian ya, tata ruangannya semuanya serba tepat, maka kita katakan bangunan ini ihkam. Bangunan ini ihkam, yaitu tepat segala sesuatunya, jauh dari kerusakan ataupun kesia-siaan. Ada ruangan yang tak terpakai dan sebagainya, misalnya kalau itu berupa bangunan. Dan juga kejahilan, karena yang membuat tentunya orang yang sudah ahli. Orang yang sudah ahli. Itu secara bahasa juga maknanya ihkam. Dan juga di sini diartikan sebagai kecermatan, kualitas, sesuatu yang bagus, tampak dan jelas. Itulah makna al-hikmah atau al-hakim yang berasal dari hikmah dan ihkam. Kemudian al-hakim sebagai asma Allah ini telah disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan nama ini. Dalam Al-Quran lebih dari 90 atau 91 persisnya, di mana disebutkan biasanya bergandeng dengan asma Allah yang lainnya, asma Allah yang lainnya. Wa huwal azizul hakim, misalnya didahului dengan al-aziz, asma Allah al-aziz. Kemudian al-alim, al-hakim, didahului dengan al-alim. Kemudian juga dibarengi dengan asma Allah yang lain, yaitu al-khabir, al-hakimul khabir. Dan ini contoh-contohnya menunjukkan semuanya bahwasanya kebijaksanaan Allah bersumber dari kemuliaan dan ilmu serta pengetahuan Allah Subhanahu wa taala akan seluruh makhluknya, manusianya, hewan tumbuhannya, dan ya, segala ciptaannya di alam semesta ini. Al-Hakim juga berarti zat yang maha mengetahui berbagai permulaan dan akhir segala sesuatu. Permulaan manusia dari nutfah berakhir ya, menjadi manusia yang utuh, terdiri dari tulang belulang dan kulitnya serta pengetahuan dan sebagainya. Ini makna Al-Hakim juga. Kemudian makhluk yang lainnya juga demikian. Jin yang Allah ciptakan dari api, malaikat yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya, kemudian semuanya itu juga Allah ketahui akhirnya, Allah tentukan akhirnya. Juga Al-Hakim berarti zat yang luas pujiannya dari berbagai sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji dengan hikmah kebijaksanaannya. Kemudian juga zat yang sempurna kemampuannya, itulah Al-Hakim. Dialah yang meletakkan segala sesuatu pada posisinya serta menempatkannya di tempat yang pas dalam penciptaan dan perintahnya. Manusia Allah ciptakan di bumi ya, untuk tinggal di bumi, karena bumi ini yang Allah jadikan sebagai tempat yang pas untuk manusia. Ketika manusia ya, berusaha, berpikir, mencari dan mencari untuk tinggal di selain bumi, apa yang terjadi?
kerusakan untuk sementara, untuk beberapa waktu mungkin ya, pergi keluar angkasa ya kan, kemudian memakai alat bantu ini dan itu sahih, kemudian setelah balik dari angkasa dia juga baru tahu, setelah balik dari angkasa yang namanya astronot itu harus membutuhkan waktu beberapa hari untuk kembali normal. Karena apa? Di sana bukan tempat yang Allah ciptakan untuk manusia hidup. Oksigennya tidak ada, ya, gravitasi buminya tidak ada, dan lain-lain. Allah menjadikan bumi ini, Allah hamparkan untuk kita hidup di atasnya, bukan di Mars, bukan di bulan. Ketika manusia berusaha, ya, karena Allah tahu menempatkan manusia ini yang pas memang di sini, sehingga disediakan segalanya. Ini bukti hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukti kehakiman Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Al-Hakim adalah asma yang mencakup hukum, ilmu dan hikmah Allah dalam firman atau perkataan serta perbuatannya. Jadi segala sesuatunya, ya, kemajuan yang ada, pengetahuan yang bertambah di sini, ya, justru akan menambah kecintaan kita kepada Allah sebagai Al-Hakim. Orang-orang terdahulu mungkin tidak tahu akan pengetahuan ini, ya. Tetapi ketika manusia berusaha, kemudian terlihat hasilnya, sedang Allah Maha tahu sebelum manusia itu berusaha, apalagi setelah, ya, manusia itu berusaha, maka terlihat sekali lagi bagaimana Allah Al-Hakim yang maha benar dalam firman dan tindakannya ketika meletakkan manusia, ketika menciptakan manusia, ketika memerintah dan melarang manusia. Kenapa kita diperintahkan begini? Karena hikmah kebijaksanaan Allah begini. Itu semuanya tertata dengan baik dan sempurna jika menurut kepada Sang Al-Hakim. Ketika manusia berusaha keluar dari itu, dia akan menerima resikonya, akan menerima cacat ataupun hal-hal yang di luar dugaan manusia atas perbuatan atau kekeliruannya tersebut. Penyimpangan dari hukum kauni maupun hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini disebutkan Al-Hakim mengandung dua makna. Yang pertama sebagai penguasa yang punya kekuasaan mutlak dan sempurna dalam berbagai aspek. Kita selaku manusia diperintah oleh Allah, ditetapkan hukum dan takdirnya. Kemudian Allah juga menetapkan agama dan syariatnya menjadi landasan bagi manusia. Kemudian setelah itu juga Allah menentukan hari kiamat guna mengadili manusia dengan keadilannya sebagai Al-Hakim ataupun dengan karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keadilan di sini adalah ketika Allah mengadili manusia, maka Allah tidak akan menzaliminya. Ketika dia bersalah akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, tidak lebih tidak kurang. Adapun menghukum dengan karunia atau pemberiannya, maksudnya ketika Allah memaafkan salah dan dosa manusia. Itu maksudnya Allah menghukum dengan karunia-Nya atau pemberian, yaitu pemberian maafnya, pemberian ampunannya. Itu maksudnya di sini.
Dengan demikian tidak ada hakim yang maha adil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim manusia boleh memasang atau menjadikan dirinya sebagai hakim, pemutus suatu perkara yang diangkat oleh negara misalnya, tapi mereka tidak kemudian keluar dari kodratnya sebagai manusia yang terbatas, sesuai dengan laporan yang masuk, sesuai dengan data yang ada, kemudian mereka menimbang dan menimbang. Bisa jadi keputusannya tepat, bisa jadi keliru atau salah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakimnya para hakim, ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tepat dan benar dalam keputusannya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna kedua di sini sebagai zat yang memiliki hikmah. Allah lah yang mensyariatkan agama dengan hikmah, juga takdirnya. Allah juga yang tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, tidak membuat syariat yang tak berguna. Allah Maha Suci dari hal-hal yang sia-sia tentunya. Semua firman, perkataan dan perbuatan Allah itu benar dan hak. Tidak ada yang salah, terluputkan atau lupa. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah Allah terbagi menjadi dua. Hikmah secara ilmiah, yaitu berdasarkan ilmu, dan hikmah secara tindak perbuatan. Secara ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan yang tampak, itu sama bagi Allah. Mengetahui hubungan antara sebab dengan musabab dari segi penciptaan, perintah, kadar dan syariat, semuanya itu tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Yang kedua, hikmah secara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang cermat dan kokoh sehingga meletakkan semuanya pada tempatnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya yang baligh beda dengan hambanya yang belum baligh. Ketika Allah mensyariatkan salat, syariat-syariatnya semuanya disyaratkan apa? Akil, baligh, berakal dan baligh. Ini karena hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau anak kecil akalnya belum lengkap atau belum sempurna tumbuh, kemudian juga tingkahnya demikian pula, kemudian dihukumi seperti orang dewasa, tentu ini tidak tepat, tentu ini kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan syariat-syariatnya kecuali dengan syarat-syarat yang sudah diketahui bersama. Tentang sholat misalnya, tentang puasa sama, akil, baligh dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang sudah dimaklumi dalam agama kita sebagai sesuatu yang darurat dan sebagai sesuatu yang baku. Itu tak lepas sekali lagi dari asma Allah Al-Hakim. Asma Allah Al-Hakim. Kemudian hikmah Allah mengandung dua unsur. Yang pertama, hikmah yang kembali kepada Allah selaku Sang Khalik, hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hikmah yang kedua, hikmah yang kembali kepada hambanya, berupa nikmat-nikmat karunia Allah yang menggembirakan dan mereka rasakan. Jadi kandungan hikmah Allah kembali, yang pertama kembali kepada Allah sebagai Sang Khalik, kemudian yang kedua kembali kepada makhluknya berupa nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir berkenaan dengan asma Allah Al-Hakim di sini adalah berupa manfaat beriman kepada asma tersebut. Yang pertama disebutkan di sini, hukum-hukum syariat dalam Islam berdasarkan atas hikmah dan ilmu. Tidak ada agama yang paling sempurna dan adil tetap membahagiakan bagi umat manusia selain Islam. Sungguh ciptaan Allah kokoh dan cermat, tidak bercatat dan kekurangan. Kemudian yang kedua, iman dan ridha dengan ketetapan dan takdir Allah, karena Allah Maha Bijaksana dalam takdirnya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, iman dan ridha atas takdir ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul diuji, karena tidak semua hal yang kita inginkan itu kita dapati. Tidak semua cita-cita berhasil kita capai. Di sini iman dan ridha atas takdir ketentuan Allah itu akan berbicara. Maka ketika kita mempelajari Asma Al-Hakim ini, iman dan ridha kita itu lebih meningkat, lebih meningkat lagi, sehingga kita menerima takdir Allah itu dengan lapang dada, dengan keimanan yang maksimal, sehingga tidak ada keluh kesah terhadap apa? Terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keluh kesah. Karena boleh jadi takdir Allah itu terlihat di awalnya bagi kita pahit, kemudian setelah beberapa lama, beberapa waktu, baru terlihat kepada kita manisnya takdir Allah itu. Ini banyak hal yang kita dapati demikian. Karena apa? Itu tak lepas dari keterbatasan kita manusia. Akal kita, mungkin perasaan kita juga yang terlalu diperturutkan misalnya. Akan tetapi setelah kembali akal sehat kita, kembali ketenangan di hati kita, baru kemudian kita menyadari bahwa takdir Allah itu yang lebih baik bagi kita, bagi hidup kita dan juga jalan hidup kita. Yang ketiga, Al-Quran punya gaya bahasa yang mengagumkan, termasuk syariatnya, kisah dan berbagai beritanya, juga kokoh dalam segala hal yang dikandungnya. Dalam menjelaskan juga beberapa ketentuan ataupun berita ataupun kisah tersebut, biasanya juga Allah selipkan kata Al-Hakim ini. Kata Al-Hakim ini untuk menunjukkan bahwa dalam kisah tersebut, dalam berita tersebut, dalam penetapan syariat tersebut, itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah Nabi Yusuf misalnya, bagaimana perjalanan beliau yang sangat terjal, bahkan dari seorang putra Nabi kemudian dibuang, kemudian dibuang ke sumur kering, kemudian
diperjualbelikan menjadi budak, kemudian begitu. Semuanya itu tentunya tidak lepas dari pengawasan Allah sebagai juga ketetapannya sebagai Al-Hakim, sehingga di akhirnya Nabi Yusuf mengakui itu sebagai nikmat Allah baginya. Itu ketika dalam bentuk kisah. Kemudian dalam bentuk syariat demikian pula, dalam bentuk berita demikian pula. Manfaat yang keempat di sini disebutkan penetapan hikmah bagi Allah yang telah menciptakan makhluk dengan hikmah yang agung untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hikmah dan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tentunya orang-orang pilihannya yang paling utama dan pertama adalah para nabi dan rasulnya, kemudian wali-walinya, kemudian orang-orang solehnya. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah berarti telah diberi kebaikan yang banyak. Demikian barangkali manfaat yang bisa disebutkan berkenaan dengan beriman kepada asma Allah Al-Hakim. Barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke asma Allah Al-Khabir, atau dicatat dulu pertanyaannya, dicatat kemudian dikumpulkan sehingga bisa dijawab pada pertemuan mendatang. Untuk menyingkat waktu atau memanfaatkan waktu yang ada, kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir yaitu zat yang maha mendeteksi. Asma Allah Al-Khabir ini dekat maknanya sebenarnya dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Akan tetapi makna Al-Khabir ini ada nilai plusnya, ada nilai tambahannya, bukan hanya sekedar tahu, tidak, tapi tahu dan juga pengalaman. Ada al-khibrah atau pengalaman di dalam pengetahuan tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya kalimat al-khabir hiya sifatun musyabbihah tadullu ala thubut, sifat yang menunjukkan akan ketetapan atau ketegaran dari kata khabara atau wa khabura, yaitu mengetahui sesuatu, al-arif bil amri ala haqiqatih, mengetahui tentang sesuatu berdasarkan hakikatnya. Berarti ketika mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, mengetahui luar dalamnya, mengetahui luar dan dalamnya, lahir batinnya. Demikianlah yang disebut oleh Ibnu Ashur dan yang lainnya. Dan kata al-khabir ini identik sebagaimana disebutkan tadi dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau ilmu biasanya dengan sesuatu yang tampak saja, sedangkan al-khabir ini yang tampak dan yang tersembunyi. Ada tambahannya yang tersembunyi.
Ibnul Qayyim menyatakan al-khabir huwa alladhi intaha ilmuhu ila al-ihatah bi bawatinil asya' wa khafayaha kama ahata bi zawahiriha, yaitu zat yang ilmunya sampai kepada pengetahuan yang tersembunyi dari segala sesuatu, sebagaimana pengetahuannya tentang apa-apa yang nampak. Itu kata Ibnul Qayyim. Sedangkan Ibnu Ashur juga menambahkan al-alimu bidaqaiqil umur al-ma'qulah wal mahsusah wal zahira wal khafiyah. Yang dimaksud dengan khabir adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang sangat rinci, yang dapat dideteksi oleh akal ataupun panca indera, yang tampak maupun tersembunyi. Perbedaannya seperti ilmu dengan khibrat, al-alim dengan al-khabir ini adalah bahwasanya al-alim yang punya pengetahuan saja, punya ilmu saja, prakteknya belum. Fresh graduate, yang baru selesai kuliah, belum punya pengalaman. Nah, itu alim, tahu ada punya ilmu, itu alim, tapi tidak khabir, tidak punya pengalaman, belum praktek sedikit-sedikit. Beda tentunya ciptaan al-khabir dengan al-alim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-alimul khabir, dua-duanya Allah yang maha mengetahui dan maha juga berpengalaman. Ketika menciptakan manusia tidak butuh, makanya ini teori juga, teori Darwin ataupun teori-teori yang lainnya, ini bertentangan dengan asma Allah al-khabir ini. Ketika manusia dikatakan mengalami proses evolusi, ya, dari kera, maka ini tidak berlaku sebenarnya. Asma Allah al-khabir ini menangkal itu. Karena sejak Adam Allah ciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Adam matanya dua, sampai sekarang kita punya anak juga, punya cucu, matanya dua, ya. Hidungnya tiga, begitu. Kemudian dipangkas karena proses evolusi? Tidak, karena penciptanya al-alimul khabir. Tetap manusia tidak seperti mobil bikinan manusia. Kalau mobil ada model tahun sekian beda dengan tahun sekian. Manusia sejak Adam, adakah yang berubah dari ciptaannya? Sama, dari paling atas kepala, paling bawah kaki. Sedangkan mobil bisa mengalami berdasarkan apa? Praktek dan pengalamannya. Oh, ini kayaknya perlu dirubah, ini perlu dirubah. Sedang Allah tidak butuh itu semua. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh itu semua. Telinga ya selamanya sejak Adam sampai nanti manusia terakhir ditaruh di sebelah kepala, kanan dan kiri. Tidak pernah mengalami, tidak akan mengalami perubahan. Berbeda dengan manusia yang tidak khabir, maka dalam pembuatannya selalu mengalami perubahan, modifikasi, di mana menganggapnya yang ini lebih baik. Model tahun sekarang ya dianggap terbaik dibandingkan model tahun lalu atau apalagi tahun sebelumnya. Itulah pendekatan makna al-alim. Bedanya al-alim atau al-alim dengan al-khabir. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
juga makhluknya. Sedangkan As-Sa'di di sini menyebutkan makna asma Allah Al-Khabir bahwasanya asma Allah Al-Khabir ini ahata bil-zahir wal-batin wa syamula ilmuhu as-sirr wal-alan. Bahwasanya asma Allah Al-Khabir ini di samping sebagai yang maha mengetahui, ditambah dengan pengetahuan yang rinci tentang perkara yang lahir maupun batin, juga yang rahasia maupun yang tampak, yang mustahil wal mungkin, sesuatu perkara yang mustahil dan mungkin ataupun wajib terjadi. Juga mencakup segala sesuatu di setiap masa. Ada hal-hal yang ada di zaman dahulu, tidak ada di zaman sekarang. Ada yang ada, hal-hal yang ada di zaman sekarang tidak ada di zaman dahulu. Ini berdasarkan apa? Ilmu Allah Al-Khabir. Begitu pula tempatnya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan Adam dengan umur yang panjang, dengan hikmah kebijaksanaan Allah, Nabi Nuh demikian pula. Tapi Allah Maha Tahu dan Khabir juga ketika menciptakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan usia yang relatif sangat singkat dibandingkan umat-umat terdahulu, tentunya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Wa kullu makanin la yakhfa alaihi syai'un minal asya', dan dimanapun tempatnya, di bumi Allah ataupun di langitnya ataupun di planetnya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun. Itulah makna Al-Khabir, kata As-Sa'di rahimahullah. Kembali kita ke buku mini ini. Al-Khabir disebutkan di sini merupakan salah satu nama terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan, ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dua-duanya. Dalam Al-Quran, asma Allah Al-Khabir disebutkan 45 kali. Qalat man amba'aka hadha, qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya. Di sini ketika Allah mengabadikan dialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu istrinya, Hafsah radhiyallahu anha. Ketika Hafsah menyembunyikan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menanyakannya, dan Hafsah kaget, kok bisa tahu? Qalat man amba'aka hadza, siapa yang ngasih bocoran kepada anda wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, qala nabba'aniyal alimul khabir, yang memberitahukan aku adalah Allah yang maha mengetahui, lagi maha mendeteksi perkataan maupun perbuatan hambanya. Dalam As-Sunnah disebutkan juga kasus atau kejadian Aisyah radhiyallahu anha ketika suatu malam terbangun kemudian tidak mendapati Nabi alaihi salatu wasalam di sisinya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian keluar mencari Nabi kita alaihi salatu wasalam, kemudian mendapati beliau sedang berjalan menuju
Al-Baqi' Al-Gharqad, yaitu pemakaman Baqi sekarang ini. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mendoakan penghuni makam Baqi, lalu hendak kembali ke rumah atau ke kamar Aisyah. Kemudian Aisyah berlari untuk menghindari pertemuan dengan Nabi di tempat atau di luar, dan berhasil. Aisyah sampai ke kamarnya, kemudian membuka abayahnya atau baju luarnya, kemudian kembali berbaring, tentunya dengan nafas yang masih Kemudian Nabi masuk ke kamar Aisyah, kemudian menegurnya. Aisyah pura-pura tidur sedangkan nafasnya terdengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, la tukhbirannani au la yukhbiranni al-alimul khabir. Ini di sini, wahai Aisyah, kau kasih tahu aku kabarmu, apa yang kau lakukan sekarang, atau aku dapat bocoran dari Al-Alim Al-Khabir dari atas. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadiannya. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, juga para hadirin-hadirat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.